Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradersa USD, yang dimana saat ini kita akan update kembali ya analisa untuk pergerakan SHUSD ya. Untuk teman-teman semua yang belum bergabung di channel Telegram bisa bergabung ya, nanti di sana saya akan selalu update analisa untuk pergerakan SHUSD ya. Dan juga saya sediakan untuk memberikan sinyal-sinyal ya untuk SHUSD sendiri. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan yang belum subscribe bisa subscribe ya. Dan jangan lupa berikan like-nya untuk setiap video yang saya upload ya. Oke, kalau kita lihat saat ini yang dimana kemarin saya infokan ya bahwa eh, apabila dia tidak bisa membreakout dari area demand, maka dia akan kembali melakukan kenaikan ya. SHUSD akan kembali melakukan kenaikan, dan di sini kita lihat penurunannya terhenti pada area zona demand dan dia melakukan kembali kenaikan. Dan saya juga sampaikan apabila dia tidak breakout dari 1772, maka dia akan kembali melakukan penurunan ya untuk menguji area demandnya kembali. Dan kemarin dan semalam tercapai lagi ya, dia tidak bisa breakout dari 1772 dan dia melakukan penurunan lagi kembali ya. Dan kita berhasil mendapatkan 120 pips ya. Saya juga share di grup Telegram ya. Saya share juga di grup free sinyal di Telegram, dan alhamdulillah kita semua profit di SHUSD ya. Yang dimana kemarin juga semalam juga ada banyak news yang mengakibatkan USD untuk melakukan kenaikan ya. Dan hari ini juga ada beberapa news lagi, jadi harap hati-hati ya untuk pengambilan posisi untuk hari ini, karena masih ada beberapa news yang akan muncul ya. Oke, kita akan update lagi ya untuk analisa hari ini, yang dimana kalau kita lihat saat ini harga berada pada support supply ya di 1764. Apabila dia ini tidak bisa melakukan kenaikan dan melebihi dari 1769 dan 1772, maka kemungkinan besar masih ada penurunan untuk mencapai titik untuk mencoba membreakout dari area demand yang ada di sini. Dan area demand ini masih terbilang cukup kuat ya, karena berkali-kali dites dan belum bisa di breakout dari harga SHUSD sendiri ya. Untuk hari ini kita lihat bahwa dia beberapa kali di breakout, dan saya juga sampaikan di analisa tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus ya. Jadi apabila dia melakukan kembali penurunan di area demand dan melakukan kenaikan dan tidak breakout dari 17.2, maka dia akan melakukan area zona 1S di area supply dan demandnya. Yang itu saya sampaikan pada analisa di tanggal 1 Agustus dan juga di 2 Agustus kemarin ya. Dan di 2 Agustus dan sampai di 3 Agustus, dan hari ini kita akan update lagi bagaimana kedepannya untuk pergerakan SHUSD sendiri ya. Jadi kita hapus dulu agar lebih bagus untuk mengupdate ya. Oke, untuk hari ini kalau kita lihat memang harga volume dari sellernya sangat kuat, dan di sini ada kembali penolakan di area demand dan melakukan kenaikan. Jadi untuk hari ini kita tunggu dulu ya bagaimana perkembangan untuk pergerakan SHUSD sampai sesi Eropa. Jadi kita akan tunggu dulu, dan kita coba untuk melihat informasi di time frame daily ya, dimana di sini kita lihat apa yang saya sampaikan di analisa sebelumnya. Apabila dia gagal breakout dari 1784 sampai 1790 mas, maka akan ada penurunan kembali ya. Jadi saya sampaikan di analisa-analisa video sebelumnya, dan eh, ini pun berjalan ya, dia mengalami penurunan yang cukup jauh untuk menguji area demand kembali. Jadi syaratnya seperti ini. Apabila ingin melakukan penurunan lebih lanjut, maka dia harus breakout dari area demandnya di 1750.67 ya. Dia harus breakout dari support demandnya untuk kemudian melakukan penurunan mencapai titik 1745 sampai 1739. Ini target pertama yang akan dicapai goal apabila dia breakout dari area demand. Dan apabila 1739 tidak berhasil untuk menahan harga untuk melakukan penolakan kembali untuk melakukan kenaikan,
maka dia akan mencapai 17.34 dan di sini merupakan area low risk untuk mengambil buy dulu ya. Dan di sini juga bisa ambil source of buy untuk apabila ini dicapai ya. Untuk saat ini skenario nya saya akan buatkan dulu ya. Kita coba lihat juga di time frame 1 jam seperti apa informasi yang akan kita dapatkan di sini. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, di minor trendnya ini sedang melakukan downtrend ya. Jadi minor trendnya sedang melakukan downtrend. Jadi apabila ini berjalan maka dia akan melakukan SIUSD sendiri akan melakukan kembali penurunan ya. Jadi dia membentuk high, low, higher high dan membentuk lagi di sini dia lebih rendah dari low sebelumnya dan di sini ya. Jadi lower low lagi. Dan di sini berusaha untuk membuat higher low baru. Di sini ada berusaha untuk membuat apabila ini dia membuat higher low maka dia akan kembali melakukan penurunan untuk ke 17.45. Jadi seperti itu ya skenario pertama untuk hari ini. Jadi apabila dia tidak breakout dari trendline minor trendnya ini ya, di trendline yang ada di sini dan dia breakout 17.72 maka dia akan melakukan kenaikan. Jadi skenario nya seperti ini ya. Jadi apabila dia breakout dia akan menguji 17.72 lagi ya. Jadi apabila ada penolakan kembali maka dia akan retest untuk kemudian melanjutkan kenaikan. Dan bisa saja juga dia tidak retest untuk melanjutkan kenaikan ya. Bisa saja dia terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk menguji kembali area 17.84 sampai 17.90. Jadi skenario nya seperti itu ya. Jadi apabila tidak ada retest maka dia akan langsung melakukan kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi terjadi impulsif bullish. Namun apabila ada retest dulu maka dia akan menguji kembali area 17.65 untuk kita mengambil open posisi buy ya. Jadi skenario nya seperti itu apabila dia breakout dari trendline yang ada di sini ya. Jadi syaratnya seperti itu. Untuk melanjutkan kenaikan kembali dia harus breakout dari 17.72 untuk menguji kembali area 17.84 ya, karena ini merupakan area resisten yang kuat saat ini. Jadi skenario nya seperti itu ya. Jadi apabila dia ingin melakukan kembali kenaikan dia harus breakout dulu di area minor trend yang ada di sini ya. Dan apabila ini tidak bisa breakout maka dia akan membuat higher low untuk mencari titik lower low lagi di 17.45 untuk targetnya ya. 17.45 untuk targetnya untuk melakukan penurunan. Jadi seperti itu skenario nya untuk pergerakan SIUSD di tanggal 4 Agustus ini ya. Jadi apabila ini terjadi maka saya akan updatekan kembali ya bagaimana untuk selanjutnya apabila dia mencapai 17.45. Oke, kita lihat dulu di indeks dolar apa yang informasi yang kita dapatkan di sini untuk kemudian kita bisa menyimpulkan bagaimana ya untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat di sini membentuk resisten baru lagi ya di area ini. Dia membentuk resisten baru lagi di 106.75. Jadi selama dia tidak breakout di area 106.19 maka pergerakan indeks dolar akan melakukan kembali kenaikan untuk hari ini ya. Jadi selama dia tidak breakout dari sini di 106.28 sampai 106.19 dia akan kembali melakukan kenaikan ya untuk menguji area ini. Jadi mungkin skenario nya seperti ini ya. Jadi skenario nya seperti ini untuk indeks dolar. Jadi apabila selama dia tidak breakout dari 106.19 maka indeks dolar akan melakukan penguatan kembali ya. Namun apabila dia breakout dari 106.19 maka dia akan kembali melakukan penurunan untuk menguji area ini kembali ya di 105.47. Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya seperti ini ya. Jadi dia membentuk high. Di sini ada high, membentuk low. Jadi di sini dia membentuk higher high ya. Jadi kemungkinan untuk indeks dolar ya, kalau dia breakout dari 106.19 entah dia akan membuat sebuah
eh, lower high di area ini, atau dia akan membentuk sebuah lower low di 104.91 sampai 104.41 ya. Jadi kalau dia breakout dari area ini, maka dua spekulasi yang akan terjadi ya. Dia akan membuat lower high, atau dia akan melanjutkan penurunan untuk membuat lower low. Jadi lebih rendah dari low sebelumnya, maka akan terjadi sebuah lower low di 104.91 atau di 104.41. Maka kemungkinan besar ya SIUSD akan mencapai kembali area 1800 apabila indeks dolar melakukan penurunan kembali ya, seperti itu. Jadi informasinya seperti itu yang bisa saya berikan untuk hari ini di analisa untuk minggu ini juga ya, di indeks dolar dan SIUSD. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan update-nya bisa bergabung di channel Telegram saya. Saya sudah sediakan linknya di deskripsi. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi apabila ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi apa yang saya berikan hari ini ya, agar teman-teman juga bisa mendapatkan pandangan analisa untuk bagaimana mengambil open posisi di SIUSD sendiri ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.